Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, kita mulai dulu majelis kita ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ila hadirin sallallahu ala alihi wa azwajihi wa tabi'in wa syekhin wa syekhin. Furahi wa sulihi susan sa'atan syekh wa dhali. يا المسلمين الفاتحة حاضر شنو رجيم سنور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini kita lanjut ngaji Kifatul Awam. As-sifat ats-tsalitsata asyar, sifat ke-13 yaitu sifat kalam. Atau kalau sifat ma'aninya sudah sifat ke-7. Kemarin kita sudah bahas ilmu, kudrah, iradah, sama, basar, hayat. Sekarang sifat kalam. Sifat kalam ini termasuk pembahasan yang banyak diperbincangkan oleh para ulama zaman dulu. Bahkan sampai zaman sekarang. Oleh karena itu, saking panjangnya polemik tentang sifat kalam ini, ilmu akidah pun diantara namanya adalah ilmu kalam. Dulu sudah pernah kita sampaikan dalam tema atau bab mabadi' ilmu akidah bahwa diantara nama ilmu akidah adalah ilmu kalam. Dan diantara sebab dinamakan kalam adalah banyaknya atau panjangnya perdebatan antara ulama persoalan sifat kalam bagi Allah. Nah, dalam membahas sifat kalam ini, lagi-lagi nanti akan terpecah menjadi 3 kelompok secara garis besar. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, dan ada ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, jamahirul ummah, min baini farsin wa damin, labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Antara darah dan telek, di tengah-tengah ada susu yang segar yang enak diminum. Dalam hal ini juga sama. Ada yang ekstrim kanan terlalu mengisbat tapi tidak memperhatikan tanzih, pensucian, pembersihan Allah dari hal yang tidak layak. Ada kelompok yang terlalu ekstrim kiri yang terlalu mentanzih sehingga tidak memperhatikan isbat. Yang tengah yaitu jumhurul muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah, yang tengah-tengah yaitu memperhatikan isbat dan tanzih. Sedangkan nanti akan kita jelaskan ekstrem kanan tadi yang terlalu mengisbat tidak memperhatikan tanzih, itu kelompok mujassimah atau hasyawiyah, atau yang saat ini dihidupkan kembali oleh Wahabiyah. Kemudian ada ekstrem kiri yaitu kelompok Mu'tazilah. Ringkasnya pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Jadi kalam itu merupakan sifat yang qadim, yang azal, yang ada pada zat Allah. Ini bagian dari isbat. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Berdasarkan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan firman yang lain, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin, ila akhir ayat. Tapi kita juga mentanzih, membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak layak, yaitu apa? Kalam yang tidak berupa huruf dan suara, juga munazzah anit taqaddum wat ta'akhur wal i'rab wal bina wa ghairiha min sifatil hawadith. Sifat kalam yang ada pada zat Allah yang qadim itu dibersihkan atau tidak berupa huruf
dan suara, i'rab bina dan semacamnya. Yang merupakan ciri khas dari hawadits. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, tapi tidak seperti kalamnya hawadits. Artinya tidak berupa huruf dan suara, dan yang menjadi ciri khas hawadits i'rab bina, keterawalan, keterakhiran, dan semacamnya. Ini akidah yang kita pegang, yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara itu, kelompok ekstrim kiri, yaitu Mu'tazilah, mengatakan bahwa laisa lillahi kalam. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat kalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat kalam. Kalam itu apa? Kalamullah. Kalamullah adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah fi ba'dil makhluqat atau fi ba'dil ajsam, di sebagian makhluk. Allah ciptakan melalui lisan nabinya, Allah ciptakan dengan perantara pohon atau dengan perantara yang lainnya. Ini kelompok Mu'tazilah. Jadi sebetulnya niat mereka bagus, yaitu mentanzih Allah dari hawadits, mensucikan Allah dari hal-hal yang baru. Tapi mereka tidak memperhatikan isbat apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Wa kallama Musa taklima. Allah sudah jelas, bahkan Allah mentakkid itu. Allah berfirman, Allah berkalam takliman. Ini tentu saja ini terlalu berani menabrak nas Al-Quran, walaupun niatnya bagus. Nah, kemudian yang ekstrim kanan yang terlalu mengisbat tadi, yaitu kelompok Mujassimah, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam, tapi kalamnya berupa huruf dan suara. Kalamnya berupa huruf dan suara. Jadi mereka mengisbat kalam tetapi tidak mentanzih, tidak membersihkan Allah dari hal-hal yang berbau hudus. Kan kita tahu, bahkan termasuk ittifaqul uqala, kesepakatan orang berakal bahwa huruf dan suara ini mesti perkara baru. Karena huruf itu kan runtut. Runtut. Kemudian ada urutannya. Umpama kata-kata kun, kaf, nun, kan? Setelah kaf terus nun. Nah, ini kan ciri dari hawadits. Jadi terlalu mengisbat tapi tidak memperhatikan tanzih. Tentu saja ini juga sebetulnya berlawanan dengan nas Al-Quran atau ayat-ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam sifat mukhalafah lil hawadits. Nah, sebetulnya dua kelompok ekstrim ini pun kalau kita renungi bersumber dari satu kefahaman yang keliru. Artinya sumber dari ekstrim kanan kiri ini sama. Apa itu? Terlalu ngotok, terlalu memaksakan bahwa namanya kalam itu mesti huruf dan suara. Jadi karena mereka terlalu ngotot sing jenis kalam mesti huruf dan suara. Akhirnya sing Mu'tazilah krono kalam gue mesti huruf dan suara, berarti Allah nggak punya kalam. Yang Mujassimah krono kalam gue mesti berupa huruf dan suara, akhirnya menetapkan berarti kalam Allah berupa huruf dan suara. Nah, akhirnya podo-podo ngotote, podo-podo keliru deh. Sing pas apa? Ojo ngiyasne Gusti Allah karo makhluk. Kalame Gusti Allah ojo dipadakno karo makhluk. Dan namanya kalam itu enggak mesti dengan huruf dan suara. Loh, contohnya apa? Banyak. Kalau ulama syar'i contohnya kan ya, suara hati. Kita enggak mengatakan bahwa Allah SWT itu kalamnya suara kayak suara hati, enggak. Ini hanya untuk mengcounter dua kelompok ini bahwa kalam itu mesti huruf dan suara. Karena mereka mengatakan la na'rif annal kalam illa ayyakuna bi ahrufin waswat. Saya enggak bisa mengetahui, enggak bisa menggambarkan namanya kalam itu kecuali berupa huruf dan suara. Enggak tepat ini. Terlalu mengkiaskan, menganalogikan makhluk karo khalik. Bahkan kalau kita renungi hawadits pun kalam juga mesti huruf dan suara. Ya tadi suara atau bisikan hati. Bahkan kalau kita renungi, asal dari kalam, sumber dari kalam sebetulnya hati.
Coba kita renungi. Anak kecil itu, sebelum dia berbicara, mengungkapkan isi hati itu pakai apa? Pakai tangisan, gitu. Yang biasa dipahami oleh ibu-ibu. Oh, ini nangis karena lapar. Oh, ini nangis karena panas. Oh, ini karena susah tidur. Kalau enggak pakai isyarah. Ya enggak? Kita pun juga begitu itu. Biasanya kalau mau ngomong, itu sebelumnya mesti dipikir di hati dulu. Diomongkan di hati. Jadi sumber dari kalam yang lafzi itu sebetulnya kalam nafsi. Kalam yang ada dalam hati kita ini. Makanya orang itu kalau nggak punya mulut, bukan nggak punya mulut, maksud saya nggak bisa bicara. Itu sebetulnya masih bisa bicara kalau dia punya hati. Ya nggak? Pakai isyarah, isyaratul akhras, istilahnya fikih. Atau pakai tulisan. Tapi sebaliknya kalau orang itu nggak punya hati, terus punya mulut, bisa nggak bicara? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya sebetulnya kalam lafzi pun sumbernya dari kalam nafsi. Nah, sehingga ada syair Arab terkenal itu. Innamal kalam alal fu'ad wa innamal ju'ilal lisan dalila. Jadi pada dasarnya kalam itu justru di hati. Lisan itu hanya sebagai dalil, sebagai petunjuk atau sebagai wasilah, sebagai media yang ada di hati. Bahkan Al-Quran pun kalau kita renungi juga menetapkan adanya kalam nafsi. Apa itu? Ada satu surat yang masyhur. Kalau nggak ada salah dalam surat Mujadalah. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallah bima naqul. Wa yaquluna fi anfusihim. Mereka berkata di hati-hati mereka. Laula yu'adzibunallah. Jadi perkataan hati, artinya perkataan yang tidak berupa suara dan huruf ini juga ditetapkan dalam Al-Quran. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa Allah SWT itu berbisik hati. Suaranya, kalamnya itu kalam hati. Nah, ini hanya untuk mengcounter kengototan tadi dua kelompok yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri yang mengatakan bahwa namanya kalam itu harus berupa huruf dan suara. Mafhum ya? Itu sebagaimana dengan dalil yang biasa diutarakan oleh kaum Mujassimah itu dalam hadis Bukhari bahwa baginda Rasulullah SAW menceritakan besok Allah itu yunadi bisautin. Allah SWT berfirman bisautin dengan satu suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar dari jarak dekat. Mafhumnya begitu itu hadisnya. Lah para ulama menjawab bahwa hadis ini walaupun ada dalam Sahih Bukhari, tetapi Imam Bukhari meletakkannya bukan di inti bab, tapi di mu'allaqat. Kita sering dengar bahwa dalam Bukhari itu ada beberapa hadis yang di ta'alek, nggak pakai sigot jazm. Nggak pakai sigot jazm, wa yadhkaru, nggak menyebutkan rawinya secara lengkap. Nah biasanya mu'allaqat Bukhari itu ada mengandung satu kejanggalan, ada satu ilahnya. Artinya mu'allaqat Bukhari ini di bawah hadis-hadis Bukhari yang diriwayatkan dengan sigot jazm. Artinya berarti ada masalah dalam hadis ini. Sedangkan untuk masalah akidah sudah kita bahas dulu, harus riwayat yang mutawatir, yang qat'i, karena kaitannya dengan keyakinan, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Atau kan andaikan hadis ahad ya hadis ahad yang tidak ada masalah. Tifaq Bukhari Muslim atau Bukhari yang bisighatil jazm gitu itu. Maka karena ini sanadnya bermasalah, maka kita kembalikan pada muhkamat laisa kamitslihi syai'un. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ringkasnya kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam, yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang tidak berupa huruf, suara, dan yang berbau dengan hawadits.
Mafhum ya? Mafhum. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala itu kalamnya berupa huruf dan suara, itu kadang-kadang lucu juga kalau dipikir itu. Bayangkan, suara itu kan ittifaq orang tadi kan hadis. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri aja mengakui bahwa suara itu perkara yang hadis. Loh, bagaimana mungkin perkara hadis kumpul dengan zat Allah yang qadim? Nah, perkara yang hadis bertempat pada qadim. Loh, bagaimana? Ini kan naqidain, jam'un naqidain, mengumpulkan dua perkara yang berlawanan. Bahkan kalau kita renungi sebagaimana kata Syekh Said Fauzan, salah satu pakar Asy'ariyah mu'asirin, beliau masih hidup, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah pun sebetulnya tidak menetapkan sifat kalam, artinya Allah punya sifat kalam yang qadim. Artinya Ibnu Taimiyah itu kalau direnungi, kata beliau, ada satu kemiripan dengan Mu'tazilah. Yaitu apa? Kalam itu adalah sesuatu yang ditimbulkan atau diciptakan oleh Allah. Hanya saja bedanya kalau Mu'tazilah, kalam itu diciptakan oleh Allah fi ba'di makhluqat atau kharija dzatihi, di luar zatnya. Allah menciptakan suara di luar zatnya, di pohon atau di melalui malaikat Jibril atau semacamnya. Kalau Ibnu Taimiyah fi dzatihi, Allah menimbulkan suara atau kalam, menciptakan kalamnya dalam zatnya. Dalam zatnya. Makanya kata Syekh Saifuddin ini sangat-sangat lucu. Bahkan untuk mempertahankan pendapat beliau kayak ta'ala ubil alfat, kayak main-main dengan kata-kata. Beliau mengatakan firman Allah atau kalamullah itu qadimun nau' hadisatul afrad atau hadisatul ashkhas. Nau'nya macamnya itu qadim, tetapi runtutan perlafatnya itu hadis. Dan ini agak abdulul abatil katanya saya Bauda. Ini terlalu mengacau, mengacau. Bagaimana perkara yang hadis disatukan dengan perkara yang qadim. Dan pendapat ini yaitu yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menimbulkan atau menciptakan kalamnya di dalam zatnya, itu juga batil karena sama saja mengatakan ada sesuatu yang keluar dari zat Allah. Zat Allah mengeluarkan suara. Ini tidak sesuai dengan ayat Al-Quran yang sangat masyhur, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena di antara makna beranak itu mengeluarkan sesuatu. Zat Allah mengeluarkan sesuatu. Kan kalau kita renungi begitu. Ibnu Taimiyah itu mengatakan seakan-akan itu apa? Allah menciptakan atau mengeluarkan suara dan huruf dari zatnya. Gitu. Ringkasnya berarti Mu'tazilah dan Mujassimah ini punya satu kesepakatan. Dua-duanya menafikan sifat kalam yang ada pada zat Allah. Istrinya kalam nafsi. Menafikan sifat kalam yang ada pada zat Allah. Kenapa? Karena dua-duanya ngotot bahwa kalam itu harus berupa huruf dan suara, gara-gara mengkiaskan kalam kepada makhluk. Kalam yang adewe ya mesti kayak adewe ini hawadis. Ya mesti berupa suara dan huruf tadi. Paham nggih? Kemudian bagaimana dengan Al-Qur'an? Ringkasnya, Al-Qur'an yang kalamullah, kita juga harus yakini bahwa itu qadim. Tapi Al-Qur'an yang dimaksud dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas yang diturunkan pada baginda Muhammad melalui wahyu malaikat Jibril, lah tentu saja ini hadis. Karena berupa suara dan huruf. Jelas kok itu. Malah ada cetakannya, cetakan Toha Putra dan lain sebagainya itu. Jelas ini hadis. Tetapi tetap kita nggak boleh katakan ini hadis. Yang pertama ta'adduban,
Terus yang kedua, supaya tidak membuat salah paham orang-orang awam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat kalam. Bahwa kalam Allah itu hadis. Paham ya? Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu hadis berupa suara. Paham ya? Tapi Al-Qur'an yang kita baca itu petunjuk atau sama dengan kalamullah yang qadim. Gimana ini? Kok bingung nih? Sebenarnya nggak bingung nih. Gambaran mudahnya kayak begini. Suara HP. Mama nih, saya di SMS sama Ustadz Budi. Mama, mau kemana sekarang? Yuk kita makan di Mospati. Nah, kata-kata Ustadz Budi yang keluar dari HP ini, itu suara siapa? Coba saya tanya. Apakah itu suaranya Ustadz Budi? Loh, enggak. Secara hakikat, itu suara HP. Itu suara HP, bukan suara Ustadz Budi. Tetapi suara yang hakikatnya HP ini menunjukkan sebagai petunjuk sama persis dengan suaranya Ustadz Budi. Tapi tentu saja ini beda. Paham nggak ini? Itu juga kalamullah. Kalamullah ini qadim. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita baca yang berupa huruf dan suara itu hadis. Tapi ini menunjuk kalamullah yang qadim. Mafhum ya? Nah, kalau sebagian ulama memberi analogi jasad dan ruh. Kita itu kan sebenarnya mengandung jasad dan ruh. Itu sudah ittifaq itu. Mau ngingkari ruh enggak itu jelas. Karena kalau mati juga gimana, jasadnya juga sama, ada, kok nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ittifaqul uqala, ada jasad, ada ruh. Jasad bentuknya jelas, kita juga tahu, bisa diukur, bisa ditimbang. Tapi kalau ruh, bagaimana itu kalau ruh itu? Ruh itu ya, hakikate diserahni ning Gusti Allah. Itu juga kalamullah yang berupa Al-Quran itu ya hadis. Karena ada suaranya, juga diturunkan oleh malaikat Jibril. Mafhum ya? Tapi dibalik itu, dibalik yang hadis tadi itu merupakan kalamul. Tapi walaupun hadis tetap kita nggak boleh katakan itu hadis. Tetap kita harus katakan kalamul. Namanya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalamullah yang qadim. Gitu aja paling enak. Mafhum ya? Ya kayak tadi suaranya Ustadz Budi tadi. Walaupun itu hakikatnya suara HP, ta'adubnya kan bukan ini suaranya HP, gitu. Suaranya Ustadz Budi, dinisbatkan ke Ustadz Budi. Ta'adubannya begitu itu. Nggih. Paham nggih? Loh, berarti orang-orang Asy'ari mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ya? Oh, jangan kesusut di Al-Qur'an yang bagaimana? Kalau Al-Quran yang di depan kita yang ada hurufnya, sepertinya juga makhluk, jelas itu. Perkara baru dicetak juga kok. Paham? Tapi yang Al-Quran kalamullah, yang Al-Quran merupakan kalamullah, lah itu kok qadim. Nih, ada yang perlu dibahas lagi? Enggak ya? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifat 13 min sifatihi ta'ala al-kalam adalah kalam, wahiyah kalam sifatun adalah sifat qadimatun qaimatun bidzatihi yang qadim yang ada pada zat Allah. Laisat bi harfin wala sautin yang bukan berupa huruf dan suara, munazzahatun yang dibersihkan anit taqaddum wa ta'akhur dari keterdahuluan dan keterakhiran, wal i'rabi wal bina dan i'rab dan bina bi khilafi kalamil hawadits berbeda dengan kalamnya hawadits makhluk. Walaisal muradu bi kalamihi ta'ala al-wajib lahu ta'ala al-alfaz asy-syarif al-munazzal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan sifat kalam bagi Allah, Allah punya sifat kalam, bukanlah lafaz-lafaz mulia yang diturunkan kepada baginda Muhammad yang dimulai Al-Fatihah diakhiri An-Nas. Karena lafaz-lafaz ini hadis. Wasifatul qaimah bidzatihi ta'ala qadimatun, sedangkan sifat yang ada pada zat Allah adalah qadim. Wa hadhihi, sedangkan
Lafat-lafat ini mustamilatun adalah mengandung ala taqaddumin wa ta'akhurin, keterdahuluan dan keterakhiran, wa i'rabin i'rab, wa suwarin surat, wa ayat dan ayat, wa sifatul qadimah dan sifat qadim, khaliyatun adalah bersih an jami'i dzalika dari seluruh yang berbau hawadits. Walaysa fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun, dan di dalam kalam Allah tidak ada ayat, tidak ada surat, tidak ada i'rab. Lianna hadhihi takunul kalam mustamil ala hurufin wa aswatin, karena yang demikian adalah untuk kalam yang mengandung huruf dan suara. Wasifatul qadimah munazzah 'anil hurufi wal aswat kama taqaddam, sedangkan sifat qadimah, sifat kalam yang ada pada zat Allah, dibersihkan atau jauh atau tidak berupa huruf dan suara. Walaysat hadhil alfaz asyarifah dalla ala sifatil qadimah bima'na anna sifat qadimah tufhamu minha, dan bukanlah lafat-lafat yang mulia ini, yaitu lafat Al-Quran yang kita baca, yang dimulai dari Fatihah, menunjukkan sifat qadimah dengan arti sifat qadimah difahami dari itu. Bukan terus yang kita baca alhamdulillah berarti sifat Allah yang qadim alhamdulillah, enggak begitu itu. Kun fayakun, oh berarti firman Allah kaf nun ya enggak begitu itu. Bal ma yufhamu min hadil alfat musawin lima yufhamu min as-sifatil qadimah law kasyafa 'anna al-hijab wa sami'naha la sami'naha, gitu aslinya, enggak ada wawunya ini. Maksudnya itu apa? Menunjuk, Al-Quran itu menunjuk sifat kalam yang qadim. Maksudnya apa yang kita pahami dari lafat-lafat ini adalah sama dengan yang kita pahami dari sifat qadimah. Andaikan hijab ini terbuka, pasti kita paham. Andaikan hijab ini terbuka, pasti kita akan paham. Jadi sifat yang ada pada zat Allah yang tidak berubah huruf dan suara, andaikan dibuka itu hijab, kita akan faham. Fahasilu anal alfat hadhi tadullu ala ma'nan, bahwa lafat-lafat ini menunjukkan atas satu makna. Wa hadzal makna ini musawin lima yufhamu minal kalamil qadim, dari apa yang difahami dari kalam qadim al-qaim bidzat, yang ada pada zat Allah. Jadi bukan terus kul huwallah berarti itu menunjuk kul huwallah yang qadim, itu enggak mungkin, karena kul huwallah itu berupa huruf dan suara. Tapi makna dari kul huwallah ini sama dengan kalamullah yang qadim. Jadi makna ini sama dengan makna yang difahami dari kalamullah yang qadim. Inna yaghlitu fihi katsirun, dan ini banyak yang salah. Fahris ala hadzal farq, maka perhatikanlah perbedaan ini. Wa yusamma kullun minas sifatil qadimah wal alfaz asyarifah, dan sifat yang qadimah dan lafat-lafat yang mulia ini, yaitu Al-Quran yang dimulai Fatihah dan sampai An-Nas ini, semuanya dinamakan Quran. Wa kalamullah, dan juga dinamakan kalamullah. Ila anna al-fadh asy-syarifah makhluqah maktubah fil lauhil mahfuz. Hanya saja Al-Quran yang kita baca ini diciptakan, artinya hadis baru tertulis di lauhil mahfuz. Dua-duanya kita katakan kalamullah. Al-Quran kita katakan, Al-Quran yang kita baca kalamullah, sifat Allah juga kalamullah. Nazala biya Jibril alaihissalam ala nabi ba'da an nazala fi lailatul qadar fi baitil izzah mahal fi sama'id dunya kutibat fi suhufin wa wudi'at fihi. Jadi Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril atas baginda Muhammad SAW secara beransur-ansur selepas diturunkan dalam Lailatul Qadar, pada waktu Lailatul Qadar di Baitul Izzah, itu satu tempat di langit yang terbawah. Kutibat fi suhufin wa wudi'at fihi, yang tertulis di suhuf-suhuf dan diletakkan dalam suhuf. Wakila nazal fi Baitul Izzah daf'atan wahidah, dan mengatakan turun di Baitul Izzah sekali turun. Tsumma nazalat alaihi fi 20 sanatan, kemudian turun kepada baginda Nabi
selama 20 tahun berangsur-angsur. Wakilah fi 23 wakilah fi 25. Ada mengatakan juga 23, ada mengatakan 25. Wakilah, ada mengatakan juga karena yang zilu fi baitul izzah fi lailatul qadar bi qadri ma yang zilu kulla sanatin wa lam yanzil fi baitul izzah daf'ah wahidah. Ada juga mengatakan turun di Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar seukuran turun di setiap tahunnya. Jadi nggak langsung sekali. Tapi setahun itu berapa? Data ini khilafiyat tidak terlalu inti. Tidak terlalu inti. Ini hanya kefiyah nuzul saja. Kefiyah itu tanzil. Tata cara bagaimana turunnya. Walladzi nazala 'alal lafdhu wal ma'na wa qila nazala 'alal ma'na faqat. Ada yang mengatakan dan ini yang paling ashah bahwa malaikat Jibril turun membawa lafaz sekaligus maknanya saja. Artinya bahwa Al-Qur'an itu lafadznya dan maknanya dari Allah. Ada yang mengatakan yang kedua, tapi ini yang tidak ashah, yang dhaif, bahwa hanya bahwa dari Allah itu makna saja, lafadznya dari malaikat Jibril. Ada mengatakan maknanya dari Allah, lafadznya dari baginda Nabi. Tapi yang paling ashah, yang paling kuat, yang kita pegang, pendapat pertama, Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah. Waqtalafa al-qailuna bihadza wa qala ba'an abara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'na bil alfaz min 'indi wa qila alladhi abara anna Jibril alaihi salam, sudah tadi ya. Wa tahqiq, pendapat yang tahqiq, annaha nazal lafdzan wa makna, turun secara lafaz dan makna. Ini kalau pengen enak, saya ada itu terjemah kamus kifayah, sudah saya susun agak sistematis tentang khilafiyat ini. Wa bil jumlah fasif al-qaimah bi dzati ta'ala qadimah laysat bi harfin wala sautin. Globalnya sing perlu kita yakini, sifat yang ada pada zat Allah itu qadim, tidak berupa huruf dan suara. Wis diulang terus. Wis Allah duwe sifat kalam yang ada pada zat Allah. Istilahnya kalam nafsi. Jadi kalam nafsi. Wastasyal Mu'tazilah wujud kalam min ghairi hurufin. Orang Mu'tazilah mau nganggap iskal. Apa eneng? Kalam kok tanpa huruf ya apa eneng? Aja balu sunnah bi anna haditsan nafsi kalamun yatakallamu min syakhsu fi nafsihi min ghairi harfi wala sautin. Ada. Itu bisikan hati, suara hati. Itu juga dikatakan kalam, padahal tidak berupa huruf. Waqad wajada kalaman min ghairi harfin wala sautin. Laisa muradan sunnah tasybih kalam ta'ala hadits nafs. Bukan berarti Ahlussunnah menyamakan kalam Allah dengan suara hati. Tidak, ini hanya untuk mengcounter orang Mu'tazilah ataupun Mujassimah yang mengatakan bahwa kalam itu harus berupa suara dan huruf. Dan kalam Allah Ta'ala qadimun, karena kalam Allah tadi haditsun nafsi, sedangkan suara hati, hadis ini juga hadis. Bal muradu, maksudnya bahwa ada kalam yang tidak berupa suara hanyalah ar-raddu an Mu'tazilah, mengkonter Mu'tazilah fi qaulihim, dalam ucapan mereka la yujadu kalamun min ghairi harfin wala sautin, bahwa kalam itu tidak ada yang tidak berupa huruf. Artinya kalam mesti berupa huruf dan suara. Sekali lagi ini bukan hanya Mu'tazilah tapi juga Mujassimah. Sama. Wa dalil wujubil kalam lahu ta'ala qaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dalilnya dalil qat'i, wa kallamallahu Musa taklima. Terus bagaimana itu caranya Allah berfirman? Kalau menurut pendapat Asy'ariyah, Allah SWT membuka hijab Nabi Musa sehingga beliau memahami kalamullah atau mendengar kalamullah. Pernah kita bahas kalamullah bisa didengar atau tidak. Kemudian Allah tutup lagi. Jadi bukan terus Allah memulai kalamnya yang qadim dengan A, B, C, D, begitu enggak. Maksudnya Allah buka hijab untuk memperdengarkan Nabi Musa kalamullah qadim, kemudian Allah tutup hijabnya. Paham ya? Faqad asbata li nafsihi kalaman, Allah Ta'ala menetapkan untuk zatnya kalaman, sifat kalam. Wal kalam yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilm, dan kalam itu berta'alluq dengan ta'alluqnya ilm minal wajib wal jal mustahil. Maksudnya kalam itu
mencakup wajib jaiz mustahil. Allah kadang-kadang berfirman jaiz, Allah juga berfirman perkara yang jaiz, wajib atau mustahil. Lakin ta'alluqul ilmi wa ta'alluqun kisyaf, tapi ta'alluqnya ilmu, ta'alluq insyaf, terbukanya maklumat untuk Allah. Bimana ana mungkasyif lahu ta'ala fi ilmi wa ta'alluqul kalam biya ta'alluq dalalah, sedangkan ta'alluqnya kalam ta'alluq dalalah. Artinya lau kusyifa anal hijab was sami'na al kalam al qadim la fahamnaha minhu. Artinya apa? Andaikan kita dibukakan hijab pasti kita faham. Pasti kita faham. Oke. Apalagi yang perlu dibahas ini? Ada iskal nggak tentang sifat kalam? Tadi Apa itu namanya? Allah punya sifat kalam, ya, tapi kalamnya tidak sama seperti makhluk. Ini kan mirip-mirip pendapatnya Syarahi mengenai sifat-sifat Allah. Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk, itu gimana menyambungkan? Beda, itu sudah kayak kemarin kita bahas itu. Allah punya kudrah tapi tidak seperti kudrahnya makhluk. Bukankah ini sama dengan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangannya makhluk? Beda. Tangan jism identik dengan hawadith. Tapi kalau kudrah iradah kalam itu tidak identik dengan hawadith. Tidak identik dengan hawadith. Terus pokoknya kita meyakini bahwa Allah punya kalam, bukan berupa huruf suara. Hakikatnya bagaimana? Itu terserah Allah. Bagaimana kita kemarin meyakini, kita pelajari bahwa Allah SWT punya sama' dan basor, tapi hakikatnya, bentuknya bagaimana, itu kita serahkan pada Allah. Itu di luar kewajiban kita. Lah kata Syekh Ramadan Budi, kadang-kadang orang orientalis itu ngeselin. Dia kayak memanfaatkan, mengeksploitasi khilafiyah dalam internal umat Islam ini, dan itu ciri khas orientalis. Kayak sekarang yang lagi viral itu siapa? Mun'im Siri itu. Sebetulnya dia nulis lama tentang menggugat kevalidan Al-Quran, termasuk keorsinilan Al-Quran, dengan membuat tulisan-tulisan buku yang rata-rata ya nyontek sebetulnya orientalis yang lama, dan kayaknya mesti itu saja. Apa? Khilafiyat yang dari riwayat-riwayat yang syadz, riwayat-riwayat yang nggak jelas, nah itu justru yang diyakini. Makanya Ibnu Abbas umpama mengomentari tentang A dan B, penulisan ini, penulisan itu, yang riwayat ini syadz, itu malah dijadikan keyakinan. Oh berarti Al-Quran ini bermasalah ini. Nah, kemudian dijadikan tulisan, dikemas demikian rupa sehingga kayak ilmiah. Begitu juga dalam kalamullah ini. Akhirnya sebagian orientalis itu menulis bahwa dalam Islam terdapat satu sejarah khilafiyah mengenai Nabi Isa. Itu makhluk atau tidak katanya. Yaitu dari ayat Namal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kata orientalis itu muslim. Itu orang-orang Islam dulu itu khilafiyat. Itu ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu sebagai kalimat Allah. Kalimat kalamullah katanya. Sedangkan kalamullah itu qadim. Kalamullah itu qadim. Tadi Nabi Isa qadim dong. Berarti Nabi Isa itu qadim. Itu katanya khilafiyat. Kalam itu qadim atau hadis itu gara-gara ini. Nanti kalau dikatakan qadim berarti Tuhan. Tentu saja ini goblok-goblokannya sangka orientalis. Khilafiyat begini ini nggak ada riwayatnya. Andai kan ada riwayatnya itu mesti ya riwayat syadz yang nggak jelas. Goblok bagaimana? Semua juga tahu kalau maksud kalimatullah, kalimatuhu di situ di antara tafsirnya itu bagian dari kekuasaan Allah yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah, tanpa hubungan biologis seperti pada umumnya. Itu dengan kalimat kun. Artinya dengan kudrah dan iradahnya Allah. Atau gampangnya begini, gampangannya. Kehendak Allah itu qadim. Kalam Allah itu qadim. Tapi muta'alaknya,
yang dikaiti dengan iradatullah, qudratullah itu nggak semuanya qadim. Makhluk semesta ini kan hadis, kita sepakat lah, termasuk kita manusia ini. Tapi ini kan juga ada kaitan dengan qudratullah. Allah mewujudkan dengan kudrah iradahnya. Paham nggak? Paham ya? Nah, kita sebagai efek dari kudrah iradah tadi atau muta'allaq itu kan hadis. Begitu juga Nabi Isa jelas hadis. Hadis. Kalamullahnya qadim, tapi muta'allaqnya itu Nabi Isa hadis. Ya kayak ruhum minhu. Ruh Allah. Berarti ini satu ruh. Bangsanya Allah itu ruh. Ya goblok-goblokan. Maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah. Apa ini? Namanya lucu tuh kemarin keker-keker. Ada yang bahas, ada yang jawab. Orang orientalis loh, termasuk budak-budak mereka yang ikut-ikut membebek bikin orientalis itu kadang aneh. Al-Quran ini perlu kita gugat karena ini produk yang lama, perkara yang lama bisa saja itu dibuat-buat oleh orang-orang dulu. Lalu buktinya apa? Nah, buktinya itu riwayat Ibnu Abbas begini. Kita tanya, riwayat Ibnu Abbas itu kan juga sama, bisa saja itu dibuat-buat juga. Kenapa Anda percaya kalamnya Ibnu Abbas dengan riwayat yang nggak jelas tadi, kemudian membuang Al-Quran? Kalau nggak percaya semua lah. Ya Al-Quran itu rasa dipercaya, Ibnu Abbas itu sekalian nggak usah dipercaya, kan lucu. Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dengan rawi yang begitu banyak yang sampai tidak bisa dibohongkan. Dikalah nih karo riwayat sih nggak jelas. Lalu riwayat mutawatir saja loh, nggak bisa dikalahkan dengan riwayat ahad walaupun sahih. Apa meneh iki syar. Masya Allah. Makanya ini perlunya belajar usul fikih. Nek mutawatir lawane mutawatir. Hadis ahad lawane ahad. Ahad pun yang sahih ya lawannya sahih. Ojo jomplang. Jomplang ini pentingnya belajar usul fikih. Ben gak bledru. Kelihatannya itu ilmiah, satu penelitian beli kidis. Gobloki ulama sakmono mbane. Ulama wis genah sing akidah ya perkara sing qot'i, Al-Qur'an, hadis mutawatir, hadis sing sahih banget. Masalah ahkam hadis sahih. Nanti masalah yang agak ringan-ringan fadhail boleh hadis dhaif. Itu sudah pakem yang disepakati ulama ribuan tahun. Yang baru-baru ini ketokane ilmiah padahal lucu. Malah ra karu-karuan. Sing riwayat sing gak jelas sing wisor dhaif sok ngeluwak tekan dhuwur. Ya kan lucu. Itu kayak berita dari anak SD yang gak jelas mengalahkan berita yang disepakati oleh orang-orang dewasa. Kan koplak. Tapi kalau niku dari barat seakan-akan itu penelitian. Wallahu a'lam, kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan ayat lagi subhanallah.